Hai, assalamualaikum teman-teman. Apa kabar? Jumpa lagi di YouTube channel Akadika dengan format seperti ini. Setelah kayak selama beberapa bulan terakhir saya nggak ngeluarin video reviewan dengan setup kayak gini. Biasanya saya updatean POV. Tapi di video kali ini akhirnya kita bisa bikin video review kembali. Dan di video kali ini saya kedatangan satu lensa dari Seven Artisan yang kalau kalian follower saya harusnya kalian udah lihat hasil-hasil fotonya di Instagram saya. Ini dia Seven Artisan 35mm f2 dengan mount Leica. Seperti apa lensa ini? Pasti nonton video ini sampai habis. Oke teman-teman, jadi di video kali ini saya akan membagikan bagaimana experience atau pengalaman saya saat menggunakan lensa yang satu ini. Ini lensa datang kalau nggak salah 1 bulan yang lalu. Jadi saya cukup telat buat video kayak gini karena memang terkendala waktu. Tapi akhirnya saya bisa pakai ya. Pakai buat hunting, pakai juga buat bikin POV, pakai juga buat kerjaan-kerjaan saya gitu. Jadi apa yang akan saya sampaikan di video ini adalah berdasarkan pengalaman saya saat menggunakan lensa yang satu ini. Oke, sekarang kita mulai dengan boxnya. Nah, boxnya bukan cukup sih. Menurut saya ini box premium banget ya kesannya, dengan warna yang ya agak-agak creamy gitu ya. Kemudian ada accent kayak gunung-gunung gitu. Saya nggak tahu ini apa artinya, dan ada tulisan-tulisan Jepang di sini. Entah ini Jepang atau China. Jepang sih harusnya ya. China atau I don't know lah ya. Soalnya kayak gitu. Dan box yang kayak gini waktu saya browsing di marketplace, saya mungkin entah saya yang kurang teliti nyari, tapi penjualan dengan box yang kayak gini di marketplace Indonesia itu kayaknya saya belum nemu gitu. Tapi harusnya sih saat video ini saya buat mungkin udah banyak yang jual ya. Jadi ini adalah Seven Artisan 35mm f2 dan mountnya mount Leica. Karena saya pengguna Sony, saya sekalian dikasih adapternya gitu. Jadi ada mounting for Sony-nya yang saya juga include dikasih dengan lensa ini. Oke, boxnya udah lihat, build quality-nya oke banget, premium gitu. Dan yang menarik adalah di bagian dalam, nah dia dikasih lagi pouch, dan ini pouchnya sangat premium menurut saya. Jadi pouchnya ini terbuat dari kulit materialnya, dan ini bagus banget ya. Jarang-jarang banget ada lensa dengan harga ya, kalau saya lihat di marketplace ini harusnya 4 juta 5 juta gitu, dengan dapat pouch yang kayak gini. Ini pun kalau kita beli kayak Canon atau Sony atau Sigma Art harusnya sih yang series L series gitu, atau enggak kalau Sony itu yang G Master gitu gitulah, yang harusnya pouchnya kayak gini. Tapi ini udah dapat pouch yang kayak gini dan ini bagus banget ya. Terus di dalam box ini juga kita dikasih ini kayak apa ya, cadangan buat lensanya, itu ada kayak pegangan gitu untuk jari. Dikasih juga sekalian sama obeng-obengnya. Terus ya udah itu aja sih. Ini manual lens lah, manual book gitu ya. Oke, cuman itu aja yang ada di dalam boxnya, dan langsung aja kita coba buka isinya. Nah, di dalam sini juga udah dikasih. Nah, ini udah ada bungkusannya juga, ada pouch juga gitu. Ada hard case, ada soft case gitu ya. Jadi udah dikasih 2 lapis, dan ini bener-bener bikin lensa ini tuh aman buat dibawa kemana-mana karena case ini gitu. Nah, lensanya tuh kayak gini, cukup kecil menurut saya gitu ya, dengan lensa-lensa yang saya punya gitu. Ini kayak lensa saya yang paling kecil deh untuk secara diameter sama ukuran gitu ya. Nah, mountingnya benar-benar mount Leica ya, kayak gini mountingnya. Terus sistem tutup atau hook depannya ya kayak gini gitu. Jadi kayak kita tinggal nah gitu, nggak ada screw. Kalau brand sebelah yang kemarin saya review itu dia sistem screw gitu. Lumayan lebih safety, tapi tipis banget juga. Soalnya kalau dibuka-buka kadang kemarin itu sempat loss ya yang brand sebelah itu tutupnya, tapi untungnya ketemu. Nah, ini lumayan gede tutupnya, dan ya ini menurut saya juga, saya nggak tahu ini bakal mudah longgar atau enggak kalau sering buka tutup, tapi ini menurut saya cukup oke lah ya. Oke. Untuk lensanya sendiri secara build quality menurut saya ini cukup bagus ya. Materialnya juga oke, dan di sini tuh udah ada. Nah, ini nih untuk masang ini tuh kita punya cadangannya tadi ya. Nah, berbicara tentang fokusnya teman-teman, ini ring fokusnya saat diputar terasa smooth gitu ya. Jadi nggak ada hambatan kayak tek 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 gitu, nggak ada.
Jadi menurut saya ini juga nggak terlalu berat dan juga nggak terlalu ringan. Jadi untuk cari fokus juga lumayan enak. Terus kalau berbicara tentang ring untuk mengganti aperture-nya, itu sistemnya klik ya. Jadi kalau kita geser klik 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 gitu, berasa ada klik-kliknya, dengeran nggak sih? Harusnya kedengeran ya. Jadi ini F terbesarnya di F2 dan F terkecilnya ada di F22 gitu. Dan secara build quality lensanya juga kalau saya lihat juga lensanya nggak terlalu gede ya, kecil gitu. Tuh kalian lihat ya, kecil banget. Tapi cukup baik gitu untuk build quality-nya. Coatingnya kalau dilihat itu coatingnya kalau dikenain sama cahaya tuh agak sedikit kehijauan ya, coatingnya hijau-hijau gitu. Jadi coating ini tuh ngaruhin buat secara gambar juga teman-teman. Terus ada lens flare-nya juga. Nah, berbicara tentang lens flare-nya, ini lens flare-nya asik banget. Saya udah nyobain dan beneran lens flare-nya alami, nggak no editing. Nanti saya tampilin ya. Di beberapa scene saya udah ambil foto dan video juga. Oke, selanjutnya kita berbicara tentang apa yang saya suka dari lensa ini dan yang saya tidak suka gitu. Setelah kita bahas soal build quality tadi. Yang saya suka dari lensa ini bisa menghasilkan tingkat ketajaman yang menurut saya cukup baik. Bahkan bisa dikategorikan sangat baik sih untuk beberapa shot gitu. Jadi detail ketajamannya tuh oke banget dan saya suka banget soal detailnya. Jadi bener-bener dapat tajamnya tuh dapat banget gitu ketika kalian dapat fokusnya dan itu bener-bener bisa sangat sharp. Saya suka banget detailnya ya. Itu yang saya suka. Kemudian kedua yang saya suka adalah dia punya lens flare. Lens flare-nya bener-bener lens flare yang alami. Jadi karakter lens flare-nya juga sangat unik gitu ya. Ya kalau kalian mau cari lensa manual yang ada lens flare, ini salah satu yang saya rekomendasikan gitu, karena kalian bisa dapat experience yang sangat menarik. Untuk urusan dynamic range sama highlight dan kontrasnya juga menurut saya cukup baik gitu. Jadi untuk urusan detail kontras itu saya bisa dapat apa yang saya cari gitu. Apalagi kalau misalnya saya pengen main black and white pakai lensa ini, itu juga sangat enak. Hasilnya juga sangat baik. Nah sekarang kita ke bagian yang saya nggak suka dari lensa ini. Yang saya nggak suka dari lensa ini adalah focus distance-nya yang kurang gitu. Jadi kita nggak bisa terlalu dekat sama objek. Karena ketika kita deket banget sama objek, dia nggak bisa fokus gitu. Padahal jaraknya menurut saya juga harusnya di lensa 35 mili itu masih bisa dapet. Ya kurang dari semeter ya, harusnya 1 meter dia baru bisa dapat fokus. Deket lagi nggak bisa gitu. Jadi saya nggak bisa dapet yang lebih dekat lagi gitu. Sangat disayangkan ya, entah karena saya pakai di Sony, tapi saya rasa itu nggak ngaruh gitu karena kan udah pakai adapter. Jadi fokus distance-nya lumayan jauh. Harusnya dengan lensa 35 mili ini saya bisa dapat lumayan shot yang lumayan dekat gitu, tapi nggak bisa gitu, nggak bisa dapat fokusnya. Sayang banget ya, itu yang saya sayangkan dari lensa ini gitu. Selebihnya overall saya cukup puas saat menggunakan lensa ini. Oke. Ya itu testimonial saya dengan lensa yang satu ini, dan sekarang kita akan lihat hasil foto dan hasil video dengan lensa 7 Artisan 35mm f2 mount Leica yang saya padukan dengan kamera Sony A72. Oke, gimana teman-teman hasilnya? Kalian silahkan komentar di kolom komentar di bawah. Kalau ditanya apakah saya merekomendasikan lensa ini, saya bilang iya, saya merekomendasikan lensa ini karena fitur-fitur yang ditawarkan, aksesoris yang ditawarkan juga di harga yang juga ditawarkan cukup terjangkau. Menurut saya ini salah satu lensa yang bisa kalian pilih gitu. Apalagi buat kalian penggila lens flare dan penggila karakter bokeh yang artsy gitu, artsy manual gitu ya. Oke, segitu aja teman-teman untuk testimonial singkat saya tentang lensa 7 Artisan 35mm f2 ini ya. Buat detail-detailnya pengen tahu tentang produknya 7 Artisan, cek aja di deskripsi box di YouTube ini, saya udah cantumin link di situ. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe channel ini, dan buat kalian yang mau ngobrol lebih lanjut, saya dan di Instagram, tinggal follow aja Instagram saya dan kalian bisa DM. Tanya apapun, saya pasti jawab. Oke, terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya. Saya Andika Nugraha, saya wassalam dan sampai jumpa.